Rakyat utama, tim kontra luar biasa, reformasi harga mati, menang, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra menyampaikan posisi kami terhadap penolakan mosi kenaikan PPN 12% sebagai reformasi struktural untuk meningkatkan kemandirian fiskal Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa tim kontra tidak menolak pentingnya penerimaan pajak maupun tujuan kemandirian fiskal. Kami sepakat bahwa negara membutuhkan penerimaan pajak yang kuat untuk memenuhi pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap utang. Namun, kami menolak klaim bahwa menaikkan PPN 12% sama dengan mereformasi sistem perpajakan. Agar perdebatan memiliki batas yang jelas, kami mendefinisikan beberapa istilah penting. Yang pertama, reformasi struktural adalah perubahan yang bersifat fundamental terhadap sistem perpajakan melalui pembenahan regulasi, administrasi, kelembagaan, basis pajak, mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum. Reformasi struktural berfokus pada perbaikan fondasi sistem sehingga menghasilkan perubahan yang berkelanjutan, bukan sekedar mengubah satu instrumen kebijakan saja. Yang kedua, kemandirian fiskal adalah kemampuan negara dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan melalui penerimaan dalam negeri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada utang maupun pembiayaan eksternal. Secara hukum, pemungutan pajak memang memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa pajak merupakan adalah pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Sedangkan kenaikan tarif PPN 12% itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dewan juri yang terhormat, legalitas kebijakan ini tidak kami bantah. Yang kami bantah adalah penyebutan kenaikan tarif PPN sebagai reformasi struktural. Posisi kami sederhana namun tegas. Kami mendukung reformasi perpajakan dan kemandirian fiskal Indonesia. Kami mendukung peningkatan penerimaan negara, namun kami menolak anggapan bahwa kenaikan tarif PPN 12% sama dengan reformasi struktural, karena kami percaya bahwa perubahan tarif bukanlah perubahan sistem. Tim kontra mengajak Dewan juri untuk membedakan dua konsep. Yang pertama, reformasi perpajakan adalah perubahan struktur dan fondasi sistem, sedangkan kenaikan tarif adalah perubahan besaran pungutan. Keduanya adalah hal yang berbeda. Undang-undang harmonisasi perpajakan tidak hanya mengatur terkait dengan kenaikan PPN, melainkan memuat banyak sekali reformasi yang seperti kenaikan integrasi NIK menjadi NPWP, digitalisasi sistem perpajakan, serta perluasan basis pajak. Artinya apa? Kenaikan tarif hanyalah salah satu dari banyak instrumen dalam paket reformasi, bukan reformasi itu sendiri. Saudara-saudara, perhatikan fakta penting ini. Dalam implementasinya, pemerintah menerbitkan PMK nomor 131 tahun 2024 tentang DPP nilai sebesar 11/12. Dengan mekanisme ini, tarif efektif PPN bagi sebagian besar barang dan jasa tetaplah 11%, bukan 12%. Hanya barang mewah yang benar-benar terkena 12%. Artinya apa? Tidak ada perubahan beban pajak yang signifikan bagi masyarakat. Yang berubah hanyalah angka di atas kertas saja, sementara pungutan realnya tetaplah sama. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa pemerintah harus menerbitkan PMK di menit-menit terakhir menunjukkan bahwa undang-undang HPP belumlah matang. Jika ini benar-benar reformasi struktural yang terencana, mengapa harus direvisi secara administratif di saat-saat terakhir? Ini bukanlah reformasi yang matang. Ini adalah tanda kebijakan yang prematur. Yang kedua, PPN merupakan pajak yang bersifat regresif. PPN dikenakan kepada seluruh konsumen tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Akibatnya apa? Orang miskin menanggung beban yang lebih berat secara proporsional dibandingkan orang kaya. Saudara-saudara, meskipun pemerintah mempertahankan tarif efektif 11%, karakter regresi PPN tidaklah berubah. Sistem perpajakan tidak lebih adil daripada sebelumnya. Padahal reformasi struktural harusnya memperhatikan keadilan, bukan mempertahankan ketidakadilan. Premis ketiga, masalah utama fiskal Indonesia adalah bukan dari rendahnya tarif PPN. Saudara-saudara, tax ratio Indonesia sekitar 10-11% dari PDB. Namun apakah ini karena tarifnya rendah? Tentu saja tidak. Masalah sebenarnya adalah basis pajak yang sempit. Hanya 47% populasi yang memiliki NPWP. Keputusan rendah, pelaporan SPT masih di bawah 70%, dan administrasi perpajakan masih rendah. Selama akar masalah ini tidak diselesaikan, menaikkan tarif hanyalah mengobati gejala saja, bukan menyembuhkan penyakit. Yang berubah hanyalah tarif, bukanlah kualitas sistem. Jadi premis ketiga kami adalah kenaikan tarif PPN bukanlah reformasi struktural, karena akan masalah perpajakan tidaklah tersentuh
Oleh karena itu, posisi kami sangat jelas. Indonesia membutuhkan sistem perpajakan yang lebih baik, bukan sekedar tarif pajak yang tinggi. Dengan demikian, tim kontra tidak menolak reformasi perpajakan, tetapi menolak penyempitan makna reformasi sekedar kenaikan tarif. Reformasi struktural yang sejati harus memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperkuat administrasi, dan membangun perpajakan yang lebih adil. Atas dasar itulah kami menolak mosi kenaikan UPN 12% merupakan langkah reformasi struktural untuk meningkatkan kemandirian fiskal Indonesia. Baik, dan situ hormat serta rekan berpikir dari tim Pro, izinkan saya sebagai pembicara kedua untuk mengurai secara filosofis, yuridis, historis, ekonomis, dan pada akhirnya memberikan solusi yang lebih konkret terhadap masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Yang pertama, analisa secara filosofis. Kenaikan PPN bertentangan dengan prinsip keadilan pajak. Tujuan perpajakan bukan sekadar mengisi kas negara. Lebih dari itu, pajak merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 45, menghendaki pemungutan pajak dilaksanakan secara adil dan berdasarkan undang-undang. Dalam teori perpajakan, prinsip ability to pay, yaitu beban pajak harus sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Mereka yang memiliki kemampuan lebih besar seharusnya memikul beban yang lebih besar, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah harus memperoleh perlindungan yang lebih memadai. Namun, PPN justru bekerja dengan logika yang terbalik. PPN merupakan pajak konsumsi yang mengenakan tarif sama kepada seluruh konsumen tanpa membedakan apakah pembelinya orang miliarder, triliuner, atau hanya penghasilan pas-pasan. Akibatnya, secara nominal mereka memang membayar tarif yang sama, tetapi secara proporsional masyarakat miskin mengorbankan bagian pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang kaya. Kemudian, fakta memperlihatkan bahwa kelompok 40% rumah tangga terbawah mengalokasikan hampir seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Sedangkan kelompok berpendapatan tinggi masih memiliki ruang untuk menabung dan berinvestasi. Artinya apa? Setiap kenaikan tarif PPN akan lebih dahulu menggerus kemampuan konsumsi masyarakat bawah dibandingkan kelompok yang kaya. Pemerintah memang mengecualikan beberapa barang berat pokok dari PPN. Akan tetapi, kehidupan masyarakat tidak hanya terdiri dari beras maupun telur. Transportasi, pakaian, perlengkapan sekolah, alat komunikasi, makanan olahan, jasa perbaikan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari tetap dikenakan PPN. Kenaikan tarif akhirnya merambat menjadi kenaikan biaya hidup secara umum, sehingga kelompok rentan tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Lebih ironis lagi, rasio Gini Indonesia masih terbilang kecil, yaitu kisaran 0,38 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi. Dalam kondisi yang demikian, masih adanya ketimpangan yang belum terselesaikan. Menaikkan pajak yang bersifat regresif justru berpotensi memperlebar kesenjangan, bukan menguranginya. Dan demikian, kenaikan PPN tidak hanya persoalan fiskal, tapi juga tentang keadilan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir dari tim Pro, secara yuridis akan saya uraikan, legal bukanlah berarti reformasi struktural. Kami tidak memperdebatkan legalitas PPN yang dinaikkan berdasarkan undang-undang HPP. Namun, legalitas tidak otomatis menjadikan suatu kebijakan sebagai reformasi struktural. Yang menjadi pokok perdebatan hari ini apa? Bukanlah apakah pemerintah boleh menaikkan tarif PPN, melainkan apakah kenaikan tarif itu layak disebut sebagai reformasi struktural perpajakan? Jawabannya tentu tidak sama sekali. Reformasi struktural bukan sekadar mengubah angka dalam undang-undang. Reformasi struktural adalah perubahan mendasar terhadap cara sistem perpajakan itu bekerja, mencakup pembenahan administrasi, digitalisasi layanan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, penutupan tax gap, penguatan pengawasan, hingga integrasi data perpajakan. Pandangan tersebut sejalan dengan OECD yang menempatkan reformasi perpajakan pada transformasi kelembagaan dan administrasi, bukan sekadar penyesuaian tarif. Tarif hanya instrumen, sedangkan struktur adalah fondasi utama yang harus digarap. Bila logika pihak alternatif diterima, maka setiap kenaikan atau penurunan tarif dapat disebut sebagai reformasi struktural. Tentu ini merupakan logical fallacy. Dengan logika tersebut,
pemerintah cukup mengubah satu angka dalam undang-undang tanpa memperbaiki administrasi perpajakan maupun tata kelola, lalu mengklaim bahwa saya telah melakukan reformasi perpajakan. Itu bukan reformasi, melainkan sekadar perubahan tarif. Dewan Juri terhormat, kita sampai pada tataran yang ketiga, analisa secara ekonomi. Kenaikan PPN berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah beranggapan bahwa kenaikan PPN akan meningkatkan penerimaan negara, namun data justru berkata sebaliknya. Tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan dari 10,31% di 2023, di 2024 menjadi 10,08%, bahkan 2025 hanya 9,3% saja. Artinya, meskipun beban pajak meningkat, kemampuan negara menghimpun penerimaan terhadap ukuran ekonomi justru melemah. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang menjadi alasannya? Karena ekonomi Indonesia bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Sekitar 54-55% PDB Indonesia berasal dari konsumsi masyarakat. Ketika PPN naik, harga barang jasa ikut naik, daya beli masyarakat justru melemah, konsumsi menurun, permintaan menurun, produksi melambat, investasi ikut tertahan, dan pada akhirnya basis pemungutan pajak juga mengecil. Kajian dari LPM FBWI menunjukkan bahwa rasio penerimaan PPN terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 3,1 hingga 3,8% selama bertahun-tahun dan justru dominan stagnan. Artinya apa? Menaikkan tarif itu otomatis meningkatkan penerimaan. Justru apabila konsumsi masyarakat tertekan, objek yang dari PPN ikut menyusut, sehingga apa? Penerimaan yang diharapkan tidaklah optimal. Kelompok yang paling terdampak siapa? UMKM, kelas menengah, dan masyarakat miskin, karena mereka bergantung pada konsumsi rumah tangga sebagai penggerak usaha. Ketika masyarakat mengurangi belanja, UMKM kehilangan pelanggan, omsetnya menurun, labanya menurun, dan pada akhirnya apa? Kontribusi pajaknya juga ikut berkurang. Dengan kata lain, kenaikan PPN berpotensi menciptakan paradoks fiskal. Tarifnya naik, tetapi aktivitas ekonomi melemah sehingga pajaknya mengecil. Dewan Juri terhormat, kita tiba pada uraian yang keempat. Secara historis, sejarah membuktikan tarif bukanlah solusi utama. Pada tahun 1984 hingga tahun 2022, tarif hanyalah 10% dan naik 11% di 2022 dan direncanakan juga 12% di 2024. Namun apa? Persoalannya belumlah terselesaikan. Tax ratio Indonesia masih relatif rendah. Kapasitas pajak, besarnya ekonomi informal, penghindaran pajak, serta pembenahan administrasi masih menjadi tantangan yang utama. Bahkan peningkatan penerimaan pasca Undang-Undang HPP juga dipengaruhi pemulihan ekonomi dan booming komunitas, bukan semata-mata karena kenaikan tarif. Artinya persoalan utamanya apa? Bukanlah tarif, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki sistem perpajakan. Dewan Juri terhormat serta rekan berpikir dari tim Pro yang kami hormati, kita telah sampai kepada solusi yang lebih konkret. Kami tidak menolak reformasi perpajakan. Yang kami tolak adalah menyamakan kenaikan tarif sebagai sebuah reformasi perpajakan. Reformasi yang sesungguhnya dilakukan melalui perluasan basis pajak, integrasi NIK PWP, percepatan core tax administrasi sistem, digitalisasi administrasi, penguatan pengawasan terhadap penghindaran pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi belanja negara. OECD juga menegaskan bahwa peningkatan tax ratio yang berkelanjutan lebih bergantung kepada pembenahan sistem daripada sekadar menaikkan tarif belaka. Reformasi struktural memperbaiki sistem perpajakan secara komprehensif, bukan hanya menaikkan tarif belaka. Yang saya hormati, Dewan Juri, rekan-rekan dari tim afirmatif, serta hadirin sekalian. Sebagai pembicara penutup daripada tim kontra, tugas saya bukan untuk menambahkan argumentasi baru, melainkan menunjukkan mengapa seluruh bukti yang telah kami paparkan itu bisa lebih kuat, lebih konsisten, dan lebih layak untuk dijadikan dasar menolak mosi perdebatan kali ini. Sejak awal perdebatan, pembicara pertama kami telah meletakkan kerangka berpikir mendasar bahwasanya reformasi struktural tidak sama dengan sekadar menaikkan sebuah tarif. Sepanjang perdebatan ini, tim kontra secara konsisten telah membuktikan 3 kegagalan daripada tim pro. Mereka gagal membuktikan kenaikan tarif sebagai reformasi yang struktural. Mereka juga gagal menjawab bahwa akar masalah ada pada pasif pajak yang sempit, kepatuhan yang rendah, serta mereka juga gagal menunjukkan bahwa kenaikan tarif ini bisa menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Ketiga kegagalan ini telah dikulik tuntas oleh pembicara kedua kami melalui analisis filosofis, yuridis, ekonomis, serta historis hingga akhir perdebatan ini tidak terbantahkan sama sekali.
sekali. Mari saya tegaskan kembali analisis tersebut. Pertama, dari sisi filosofis, pembukaan dan pasal 23A UUD 1945 telah menegaskan bahwasanya pajak harus dipungut secara adil, dan prinsip ability to pay mengajarkan bahwa beban pajak harus sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Namun Dewan Juri yang terhormat, PPN sekarang bekerja dengan logika yang sangat terbalik. Tarif yang sama dikenakan kepada seluruh konsumen tanpa membedakan kemampuan ekonominya. Dan juga fakta di lapangan menunjukkan 40% rumah tangga Indonesia mengalokasikan hampir seluruh pendapatannya kepada konsumsi, sementara kelompok kaya masih leluasa menabung dan berinvestasi. Artinya apa? Kenaikan tarif ini lebih dahulu menggerus daya beli masyarakat bawah. Dalam kondisi Indonesia yang masih di angka 0,38 di rasio gini, menaikkan pajak yang bersifat regresif bukan sekadar gagal Dewan Juri yang terhormat, melainkan berpotensi memperlebar kepentingan yang belum juga terselesaikan sampai saat ini. Kedua, dari sisi yuridis, kami tidak membantah bahwa kenaikan PPN 12% memiliki landasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 tahun 2021 dan pasal 23A UUD 1945. Tapi Dewan Juri yang terhormat, legalitas dan reformasi struktural adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang ditegaskan pada OECD, reformasi struktural berarti transformasi kelembagaan dan administrasi, pembenahan basis pajak, kepatuhan tata kelola, integrasi data, bukan sekadar penyesuaian tarif belaka. Tarif hanyalah sebuah instrumen, namun struktur adalah sebuah fondasi. Sepanjang perdebatan ini, kami sangat menanti jawaban daripada tim afirmatif bahwasanya apa ya sih yang sebenarnya berubah dari struktur perpajakan kita selain sebuah angka pada faktur pajak belaka. Logika mereka mungkin bisa diterima, namun tarif bisa disebut reformasi itu merupakan penyederhanaan yang keliru atau logical fallacies. Untuk apa kita mempertahankan kebijakan yang legal di atas kertas tetapi gagal secara substansi Dewan Juri yang terhormat? Ketiga, dari sisi ekonomi, sekitar 54-55% PDB Indonesia bertumpu pada kondisi rumah tangga. Ketika PPN dinaikkan, harga juga ikut naik, daya beli melemah dan permintaan menurun. Dan juga justru ada data yang memperkuat ini. Tax rasio Indonesia justru menurun dari tahun ke tahun. 10,31% 2023, 10,8% pada tahun 2024, dan 9,31% pada tahun 2025. Bahkan itu di bawah target pemerintah itu sendiri. Bahkan kajian LPM FEBUI menunjukkan bahwasanya rasio penerimaan PPN terhadap PDB stagnan sekitar 3,1% sampai 3,8%, yang mana hampir seluruh potensi PPN belum terpungut sama sekali. Ini membuktikan bahwasanya permasalahan bukan pada tarif yang rendah, melainkan kepatuhan administrasi yang lemah. Yang mana yang terdampak ada UMKM kelas menengah. Inilah yang menunjukkan paradoks fiskal daripada tim afirmatif itu sendiri, yang mana tarif naik tetapi aktivitas ekonomi melemah dan justru basis pajak menyempit. Terakhir, keempat, dari sisi historis, sejak tahun 1984 tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% dan kini 2022 menjadi 12%. Namun Dewan Juri yang terhormat, persoalan tak kunjung selesai. Banyak masalah yang belum terselesaikan di basis pajak itu sendiri. Bahkan penerimaan pasca UU HPP lebih banyak didorong oleh pemulihan ekonomi dibandingkan kenaikan tarif itu sendiri. Jika tarif benar-benar menjadi kunci Dewan Juri yang terhormat, mengapa masalah yang sama terus berulang kali setiap kali tarif dinaikkan? Dewan Juri yang terhormat, disinilah kekuatan terbesar argumentasi kami. Kami tidak hanya membongkar kelemahan daripada posisi tim afirmatif, tetapi kami juga menawarkan jalan yang lebih struktural, yaitu apa? Perluasan basis pajak melalui integrasi etika NPWP, percepatan korteks administrasi sistem, penguatan pengawasan terhadap penghindaran pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi belanja negara. OECD justru menyatakan bahwasanya peningkatan tax ratio yang berkelanjutan lebih bergantung pada pembenahan sistem, bukan sekadar menaikkan sebuah tarif. Inilah Dewan Juri yang terhormat, reformasi struktural yang sesungguhnya. Ada beberapa klaim yang masih mungkin dipegang daripada tim afirmatif. Mungkin mereka berkata PPN dapat meningkatkan penerimaan negara. Dewan Juri yang terhormat, itu hanyalah efek aritmatika pada jangka pendek. Jika mereka berkata bahwasanya PPN di negara lebih tinggi, itu mereka sudah memiliki fondasi yang lebih kuat terlebih dahulu. Dan jika mereka berkata ketika PPN diperlukan untuk pembangunan bisa dibayar melalui reformasi pajak yang lebih adil tanpa membebani konsumsi masyarakat yang justru menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menutup dengan penegasan akhir
Kemandirian fiskal tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keadilan sosial dan daya beli rakyat. Menaikkan tarif adalah langkah yang mudah. Membenahi fondasi sistem adalah langkah yang sebetulnya kita perlukan. Tim kontra meyakini Indonesia tidak membutuhkan pajak yang lebih tinggi. Indonesia membutuhkan pajak yang lebih baik. Kami tidak berhenti terhadap kritik, kami juga menawarkan sebuah solusi. Itulah kami menolak mosi ini. Terima kasih.